sama kamu. Kamu tidak pantas hidup tahu. Kamu pantasnya mati. Kamu. Iya Kak, ini mau nggak mau harus diamputasi biar. Astagfirullahaladzim. Ya kita langsung aja ke tempat klien kita namanya Asnan ya. Assalamualaikum. Kenapa sih? Kayak bawa ini apa? Itu, kayak bangke apa sih? Assalamualaikum. Kayak amis gitu ya? Ya, di sini deh, Bang. Hewan yang... Iya. Assalamualaikum Pak Asnan. Astagfirullahaladzim. Itu ada orang pingsan. Pak, astagfirullahaladzim. Pak, astagfirullahaladzim. Dobrak aja kali ya? Pingsan. Pak. Ini sebenarnya kamu udah dobrak aja, dobrak. Pak. Itu udah nggak sadar. Iya, ini Jun. Udah dobrak aja. Bisa. Astagfirullahaladzim. Kakinya udah. Sampai. Pak, astagfirullahaladzim. Joko mana? Joko. Astagfirullahaladzim, tolong dong. Masih nafas. Ayo tolongin dong. Sebentar. Ayo tolongin, Jok. Jok, tolong Jok. Ayo. Oh, kita mas. Oh, kakinya. Dia tergeletak, lemas kakinya, di situ luka. Akhirnya kita minta tolong sama tim untuk bantuin Pak Asnan dan kita bawa ke rumah sakit terdekat. Iya, Pak. Siapa? Saya Mandala, Pak. Ya, coba Bapak tenang aja, tenang dulu. dulu, relax dulu. Ya, Bapak nggak usah Kita panik. mau kemana? Ini kita mau ke rumah sakit, Pak. Iya, Enggak, Mas. kita mau Saya nggak Bapak. mau. Saya mau jadi wali. Enggak, Tetep Bapak nggak. harus ke rumah sakit. Nggak mau. Bapak tadi pada keadaan- panik tadi. Saya mau jadi wali. Seorang suami yang pengen mencari istrinya. Pak Asnan ini telah banyak melakukan kesalahan, telah banyak melakukan dosa. Akhirnya saat ini dia berusaha untuk insaf. Iya. Saya mau jadi Bapak tenang dulu, Pak. Bapak, iya. Bapak sabar dulu. Nanti kita bantuin cari Pati. Tapi Bapak ini kakinya coba dicek dulu sama Iya, dokter. ini soalnya udah busuk banget, Pak. Pak, ini nanti kalau misalnya udah merambat kemana-mana makin bahaya loh, Pak. Ini udah bengkak juga. Istrinya udah berapa lama, Pak? Sudah 8 tahun yang lalu saya itu. 8 tahun. Kenapa ini kok istrinya pergi ninggalin Bapak? Saya yang salah. Dulu saya usir dia Pak, dari rumah. Pak Asnan ini udah menikah sama Ibu Wati kurang lebih 14 tahun. Tapi selama itu dia belum bisa memberikan keturunan buat saya. Hingga akhirnya saya mencari wanita lain untuk menjadikan istri saya. Tanpa sepengetahuan istrinya Pak Asnan ini nikah lagi dan kemudian tiba-tiba perempuan yang dinikahin ini diajak ke rumahnya. Saya terhasut sama istri muda saya untuk mengusir istri tua saya, Mas. Kenapa Pak harus seperti itu? Saya nyesel, Mas. Saya nyesel. Nah sekarang Pak Asnan ini nyesel. Dia sekarang kondisinya sakit-sakitan. Ini sakit apa sih Pak sebenarnya? Kok bisa luka? Saya Pak? sejak 2 tahun yang lalu terkena diabetes, Mas. Terus istri kedua Bapak itu? Dia juga ninggalin saya, Mbak. Sejak dia tahu saya sakit, dia nggak pernah ada buat saya. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Pak Asnan sakit, nggak diurusin sama Wiwi. Penyakitnya tambah parah, nggak dirawat sama Wiwi. Akhirnya apa? Diusir Pak Asnan ini dari rumahnya sendiri. Ayo. Dokter. Mana dokternya? Tolong dok ya. Iya. Ini udah berapa lama Pak lukanya? 2 tahun katanya. 2 tahun.
Iya Pak, ini mau nggak mau harus diamputasi biar Astagfirullahaladzim. Pak, jangan Sabar dulu Pak. kita nggak Dengerin dulu kata dokter, dengerin dulu. kita nggak akan lakukan amputasinya sekarang kok Pak. Iya. Kita coba kasih obat dulu, tapi ini dengan catatan besok harus sudah lebih kering. Nanti kalau memang sampai besok sudah kita kasih obat terus-terusan, Bapak tetap nggak ada perubahan juga, lukanya makin basah. Oh nggak mau Pak. Saya nggak mau, Mbak. Iya Pak, Bapak, ini harus Pak, dengerin kalau kata. nanti dia membusuk, awalnya masih ini, nanti naik ke sini, naik lagi sampai atas. Saya untuk nyari istri saya. Pak, dengerin kata dokter Sabar, dulu. coba Pak. dengerin dulu Pak, ini Ada pegang tuhan, Pak. Sabar dulu Pak. Pak, diobatin dulu aja dulu. Pak, diobatin dulu. Bapak, iya, kalau nggak dikasih obat dulu ya. Tuh, Ya, Bapak, tuh dikasih obat dulu. Ya, kasih obat Dikasih dulu, Pak, obat ya. dulu biar tenang, Pak ya. Besok insya Allah sembuh ya. Ya Pak, diobatin Kasih dulu obat ya. dulu Kita ya. lihat dulu hasilnya ya Pak ya, pelan-pelan ya. Kakinya udah membusuk di situ. Sama dokter dikasih 2 pilihan, dibersihin, dikasih obat atau mau diamputasi. Astagfirullah. Maaf, yang lain boleh keluar Iya. dulu ya. Oh iya, dokter ya. Aman ya. Oh Ya dok ya, kita tunggu di luar aja dok ya. Sebentar ya, Pak ya. Gimana dok? Ya. Gitu. Ini udah saya kasih obat tadi. Ini emang sengaja nggak saya perban karena lukanya emang sudah membusuk. Kalau luka membusuk Nggak boleh perban ya? Oh, lengket nanti ya? Lengket, terus juga makin busuk lagi, makin berair lagi. Nah ini fungsinya itu bukan buat nyembuhin ya Pak, cuman buat menghindari dari debu yang ada, dari kotoran yang ada gitu ya. Ya udah, makasih banyak dokter kalau Iya, begitu. Makasih ya, dokter. Ya. Sehat ya Pak. Ya kalau Iya. begitu, makasih ya. Mana Makasih, Joko? dokter. Jok, bantuin Jok. Jok, bantuin Jok. Di Papa aja bisa jalan sih, tapi Pelan-pelan aja. Kita harus tetap mencari, Mas. Saya mau ketemu istri saya hari ini juga, Mas. Hari ini juga Pak. Nah Pak Asnan bilang terakhir istri saya ini sering ikut pengajian Mas. Ada jemaah pengajian di daerah Jakarta Timur. Kita menuju ke sana Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Maaf, bisa berhenti sebentar Ibu. Ya, Ibu mau nanya. Ini dulu katanya ada jemaah taklim di sini Bu, pengajian. Iya. Oh, betul ya. Ini sekarang lagi apa? Qasidahan ini? Iya. Oh gitu. Sama juga jemaahnya sama? Sama. Oh sama. Kenal sama yang namanya Ibu Wati nggak, Srianingsih? Teman saya ya. Ibu kenal sama Bu Wati berarti? Saya Adnan, Bu. Kenapa Ibu? Bu pelan-pelan Bu, Ibu sakit Ibu kakinya. kakinya lagi sakit, Ibu Pelan-pelan, pelan-pelan Ibu. Selama 8 tahun kemana aja kamu? Gak tahu kamu, istri kamu sakit waktu itu. Muntah-muntah, dia datang ke saya nangis-nangis, kata berantem sama kamu, diusir sama kamu. Tahu gak dia tuh? Dia tuh malah hamil, anak kamu. Hamil? Istri saya hamil. Iya, Astagfirullahaladzim. Saya nggak tahu. Ibu yang bener Ibu. Dia Iya. muntah-muntah karena hamil, bukan masuk angin atau apa? saya ajak ke bidan, periksa ke bidan positif hamil. Setelah itu pulang ke rumah, mau ngasih tahu gitu. Emang Mas merasa dikasih tahu Mas? Saya nggak dapat informasi seperti ini sama siapa. Tanya sama istri muda kamu. Saya tahu dia lagi sakit dan dia lagi muntah-muntah. Tapi saya nggak tahu kalau dia itu lagi hamil, Mas.
sekarang kamu di mana ya Allah Devi? Tolong kasih tahu saya dia di mana Devi. Coba tanya sama istri muda kamu sana. Kalau saja dia tahu dia Awi, Mas, saya nggak akan mengusirnya, Mas. Saya akan mempertahankan dia, Mas. Saya nggak akan milih Wiwin untuk nikah sama saya. Maafin saya. Tapi waktu itu kan dia udah mau berusaha ngasih tahu kan Ibu, udah datang ke rumah. Udah datang ke rumah. Terus? Udah datang ke rumah. Terus setelah itu Wati bilang tidak ada, nggak ketemu dengan Aslan. Ketemu dengan Wiwin dan menitipkan surat. Selama ini Asnan nggak pernah dikasih tahu sama istrinya kalau Wati pernah datang ke rumahnya. Selama ini Asnan nggak pernah dikasih tahu sama istrinya kalau Wati ngasih titipan atau surat kepada istrinya yang namanya Wiwi. Tolong antar saya ke sana, Mas. Ibu, informasinya cuma itu aja Ibu. Ibu nggak tahu sekarang dia tinggal di mana gitu Ibu. Ibu juga nggak kontak-kontakan lagi. Nggak kontak sebenarnya, saya nggak kontak lagi, saya nggak tahu. Buru-buru kita balik lagi ke rumahnya Pak Asnan. Tempat tinggal yang selama ini dia tinggal sama istrinya. Pas sampai rumahnya Pak Asnan, kita ketok-ketok pagarnya, yang keluar adalah seorang laki-laki. Assalamualaikum. Wiwin, Wiwin, assalamualaikum. Assalamualaikum. Wiwin. Suaminya Pak. Marah dong di situ Pak Asnan. Kamu siapa? Ha? Berani-beraninya kamu masuk rumah saya. Bapak Wiwin mana Wiwin? Ini siapa ya? Pada rame nih, pada bawa kamera. Saya suaminya Wiwin. Kamu siapa? Saya nanya kamu siapa? Justru kamu siapa? Ini rumah saya. Bapak sabar dulu. Bapak sabar dulu, Pak. Bapak tolong jelaskan Bapak ini siapa? Biar Saya dia pernah penghuni rumah ini. Hei, yang punya rumah ini saya. Yang punya rumah saya. Gak lama kemudian keluarlah Wiwi di sini. Wiwi malah nggak peduli loh sama Asnan di situ, malah diusir. Ngapain kamu? Wiwin! Kamu ini siapa? Ini siapa ini? Berani-beraninya kamu ninggalin saya, ha? Sekarang kamu bawa laki-laki ke rumah ini, ha? Ini siapa? Hah? Ini siapa? Pak, sebelah sini. Ya Allah, Pak, udah. Ibu, tolong Ibu. Ibu, astagfirullahaladzim. Kasihan ini loh Bu, jangan dibikin tambah pusing Mbak, seperti ini. tolong dong. Mbak, ini kan Mbak Wiwin kan, Mbak? Saya kesini cuma mau nanya. Ini siapa? Bapak udah. Jangan Pak, udah. Astagfirullahaladzim. Udah jangan Pak. Wiwin, Astagfirullahaladzim. saya mau nanya sama Mbak, kamu. tolong dong. Saya mau Tolong, dengarkan saya dulu. Mbak. Dengarkan saya dulu. 8 tahun lalu istri saya pernah kesini kan. Dia mau ngasih informasi buat saya kan. Enggak tahu. Kamu jangan bohong. Istri saya sedang hamil. Gara-gara kamu saya jadi pisah. Saya jadi pisah dengan istri saya sama anak saya. Masalah buat gua. Ya udah, Udah kamu informasinya jawab apa? apa benar istri saya itu hamil atau tidak? Mbak, dia Kamu jangan tanya jawab itu. Waktu itu emang dia datang kemari. Terus dia kasih informasi apa? Udah bilang dia udah hamil. Kenapa kamu nggak jujur sama saya, Wiwi? Terus dia mau ketemu sama kamu. Ya, kenapa kamu nggak sampaikan ke saya? Aku nggak mau kalau kamu ketemu sama dia. Mbak, emang apa untungnya sih sama Toh kamu Mbak? juga kan yang ngusir dia dari rumah. Kok juga sekarang Mbak nggak ngerawat gara-gara dia kan? kamu, Win. Kalau tahu istri saya hamil, saya juga tidak akan ngusir dia, Win. Dan saya tidak akan milik kamu.
Ternyata benar. Wiwi datang ke situ, dia bilang dia lagi hamil. Dia pengen ketemu sama Hasnan dan ngasih sebuah surat. Sekarang aku minta tolong sama kamu. Di mana keberadaan Wati? Oke, Kenapa mau sih? tahu kamu? Tombak juga udah Di punya. mana dia sekarang? Watinya di mana? Ini apa? Ini, Ini kamu apa? tanda tangan dulu, baru nanti saya kasih tahu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, penyerahan rumah ini. Astagfirullahaladzim, Pak. Jadi selama ini kamu hanya mengharapin harta dari saya. Terlaluan kamu. Nih, tanda tangan dulu. Ya Allah, Mas yakin Mas ini kan masih rumah Mas. Mbak, sebaiknya diselesaikan secara baik-baik. Kalaupun harta gono gini, ya biar di pengadilan, Mbak, yang menyelesaikan Iya semuanya. nggak bisa sepihak begini dong. Yang penting saya bisa ketemu dengan istri dan anak saya, Mas. Ayo cepat. Setelah itu kamu pergi jauh-jauh. Oke. Iya, iya. Iya, Mbak, kita akan pergi, kita akan Bayinya apa? Ya, semuanya semua udah jelas ya. Tolong, saya udah Semuanya. pengadilan. Di situ akhirnya kita pergi dari rumah itu dengan sedih. Hasnan di situ buka suratnya, dan pas dibuka suratnya ternyata isinya. Astagfirullahaladzim, masih aja mikirin harta. Jadi selama ini yang dipikirin apa? Ya Allah. Entah apa yang merasukimu. Assalamualaikum Mas Anan. Aku minta maaf kalau aku sempat datang ke rumah sebelumnya. Sampai Teh Wiwin marah-marah sama aku. Aku cuma mau menyampaikan kabar bahagia kalau akhirnya Allah menijabah doa kita, Mas. Aku hamil, Mas, anak laki-laki. Semoga anak kita sehat. Maafin saya, Mas. Kalau Mas anterin saya ke sana, Mas. Assalamualaikum. Caca, Assalamualaikum. Wah, Caca. Pas datang ke sana kita ketok-ketok pintunya nggak ada jawaban. Sampai akhirnya ada orang bawa rumput di situ. Mak, Ya, mau nanya ini rumah Pak Caca ya? Iya betul Mas. Pak Cacanya ada, Mak? Ya soalnya Mas Cacanya udah nggak ada. Maksudnya nggak ada maksudnya? Maksudnya udah meninggal udah lama Mas. Innalillahi wa inna ilaihi. Udah meninggal. Terus yang tinggal di sini siapa, Pak? Saudaranya. Saudaranya siapa namanya? Saudaranya Pak Slamet. Itu mantunya, Mat. Ya. Mantunya. Suaminya dari Kartika. Oh, ya udah kita coba ke sana aja. Di mana? Pak? Ini lurus ya. Lurus, ntar belok kiri itu ada kandang sapi itu di sana. Pas Di kandang sapi ya? berarti ya. Terima kasih, Pak ya. Terima kasih ya, Pak.
ketemu sama Slamet. Ini kita berharap Slamet ini orangnya baik, bantuin kita. Pak, Misi Pak Slamet. Sebentar, Pak. Misi Pak. Sebentar aja, Pak. Pak masih ingat sama Pak Asnan? Saya San. Bapak ingat kan Pak? Masih ingat kan, Pak? Lewat ke sini, Pak. Dan Tiba-tiba kita disuruh pergi dan nggak lama datang seorang perempuan. Pak, tolong Pak, kasih tahu Pak. Ibu sabar, Ibu. Ibu tertabrak motor. Ibu tabrakan. Saya akan terima, Mas. Saya akan terima. Pak, tolong jelasin dulu, Pak. Pak, astagfirullahaladzim, Pak. Sepenuhnya gara-gara Bapak ini. Kalau dia akan ngusir Wati. Wati nggak akan pergi ke rumah Ibu. Ibu tuh ngantar Wati lahiran ke Medan. Terus Ibu tabrakan, Ibu meninggal. Semuanya gara-gara kamu. Kita nggak dapat apa-apa di sini. Cuman kita dikasih tahu kalau terakhir istrinya ini waktu mau melahirkan pendarahan, dia ke tempat bidan yang ada dekat di sini. Dia sungguh-sungguh, Mbak. Sekarang dia mau minta maaf, Mbak. Dia mau tobat, Mbak. Dia sungguh-sungguh, Mbak. Diantar di klinik mana, Mbak? Ke bidan mana Mbak waktu itu mau dibawanya Mbak? Mau dibawa ke bidan mana Mbak? Klinik yang di depan. Yang di depan sini. Mas, tolong antar saya ke sana, Mas. Saya cari tahu di sana, Mas. Pergi sana. Pergi kamu, pergi. Iya Mbak, iya. Akhirnya kita menuju ke tempat bidan itu. Pas sampai ke tempat bidan itu, kita tanya di situ sama pegawainya. Ya, Ibu. Ya, belum nanya, Ibu. Kita tuh mau nanya pasien dulu yang melahirkan di sini namanya Ibu Wati Sriningsih. Ya, katanya waktu itu dirawat di sini. Udah berapa tahun? Udah lama banget, udah 7 tahun, iya. Aku minta maaf ya Mas ya, karena kan pasien di sini banyak, nama Wati juga banyak. Kita minta waktu Mas untuk lihat-lihat data-data. Ini ada fotonya mungkin Oh, iya. kalau dokter masih inget-inget. Iya, coba saya lihat. Tolong bantu saya, Bu. Saya mau nyari istri saya, Bu. Ini suaminya, Ibu. Ya, udah lama nggak ketemu sama istrinya. Udah 7 tahun itu, nggak ada kabar. Nama lengkapnya siapa Pak? Istri Bapak? Wati Sriningsih. Wati Sriningsih. Ibu coba. Lihat datanya, Bu, ya. Mohon maaf, Ibu. Saya minta waktu sebentar. Ya. Iya, kita tungguin dokter. Nah, setelah mereka cari datanya, karena waktunya 7 atau 8 tahun yang lalu, lumayan cukup lama. Akhirnya kita dapetin datanya. Ya, ketemu Ibu. Ini ketemu data Ibu Sriwati Sriningsih. Saya masih ingat sih Pak, 7 tahun yang lalu ada perempuan dibawa kemari dengan kondisi benar-benar pendarahan yang hebat. Oh, benar itu pendarahan. Iya. Habis melahirkan itu, terus bagaimana kondisinya Ibu, istrinya? Istrinya gimana kondisinya Ibu? Anak saya gimana, Bu? Pendarahan banyak itu bagaimana? Astagfirullahaladzim, terus gimana Ibu? Bayinya selamat gak Ibu, bayinya Bu? Gimana Ibu? Oh, selamat, alhamdulillah Pak, selamat Pak, bayinya Pak, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah Pak. Aja, laki-laki atau perempuan Ibu bayinya Ibu? Laki-laki Pak, bayinya alhamdulillah, Bapak punya anak Pak, Gimana alhamdulillah. Bu? Setelah kita rawat, alhamdulillah membaik. Oh, ibunya juga membaik? Tahu lagi Pak, karena dibawa pulang dengan Pak Rusmi lagi. Dibawa pulang sama Pak Rustam? Kok dibawa pulang Pak Rustam Ibu? Ini kan suaminya. Makanya saya nggak tahu Bapak bilang suaminya. Astagfirullahaladzim. Oh, ini ada alamatnya Pak Maaf Rustam, Ibu, ada Ibu, di situ. alamatnya Bu ya? Alamatnya di Sawangan. Di Sawangan ya, Sawangan Depok ya? Iya. Jalan, Saya ke sana, Mas. iya. Iya Pak, iya. Bapak, Ya, Jalan Jemur Sari Indah, Sawangan Depok. Ayo kita ke sana aja Pak ya. Iya. Udah cepetan di foto aja alamatnya. Ya, makasih Ibu ya. Ibu, terima kasih, Ibu, ya. Sabar, sabar, Pak. Kita langsung ke sana Pak ya. Akhirnya dapat alamatnya di bidan itu, kita menuju ke tempatnya Rustam. Sampai di rumahnya Rustam, kita ketok pintunya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi Pak, maaf mengganggu. Pak siapa ini? Pak dari Antv Pak. Halo maaf, dengan Pak siapa ini? Saya dengan Rustam, Pak. Oh Pak Rustam, iya Pak kita bisa ngobrol sebentar Pak Iya Rustam? Pak, boleh sini sebentar Pak. Ini ada apa ya? Ya, ini Pak Rustam, kita mau nanya. Ya maaf Pak, Rustam ini kenal sama Ibu Wati, istri Aningsih yang dulu melahirkan di klinik Pak. Ada apa dengan Wati ya? Enggak, saya mau tanya, Bapak kenal sama Ibu Kenalan Bapak ya yang Pak? waktu itu? Iya, Nolongin saya kan, kenal. Bapak yang nolongin kan waktu itu? Iya, saya akan nolongin. Emang ada apa? Saya nggak tahu ini. Begitu kita jelasin ini adalah Asnan, marah dia, ngamuk dia. Ya Bapak sabar dulu Pak, enggak, kita dari Antv, kita nolongin ini Pak Asnan. Saya Pak Asnan, suaminya Ini suaminya Ibu Wati Pak. Jadi kamu suaminya Wati, ha? Bapak, kamu yang sudah mengkhianati teman saya sendiri. Kamu tidak pantas hidup tahu. Kamu pantasnya mati. Kamu. Pak, jangan Pak, iya Pak. Iya, jangan saya tahu campur, ya. Pak, saya tahu dia dulu salah Pak, tapi jangan digitukan Pak, dia udah sakit Pak saat ini Pak. Saya tahu mungkin dia dulu salah, dia khilaf Pak dulu Pak. Tapi jangan dikasar seperti itu Pak. Oke. You kan orang lain. Saya sama dia masih punya urusan, masih punya utang. Lu gak usah ikut campur ya. Lu pada ngapain dari semua, ha? Lu ingat ya, sampai kapanpun gue gak akan kasih tahu Wati di mana Tolong Pak, tolong dong Pak, tolong. saya Pak. Pak, astagfirullahaladzim Pak. Kita tanya baik-baik Pak, tolong. Di mana Ibu Wati? Bagaimanapun juga ini suaminya. Saya tahu Bapak mau bantuin Wati, saya tahu Bapak kasihan sama Wati. Tapi tolong dengerin kita dulu Pak. Ini Pak Asnan udah taubat Pak, dia mau minta maaf sama Ibu Wati. Pak, tolong saya Pak. Pak, tolong Pak. Bantu Bapak saya lihat untuk sekarang. mempertemukan saya dengan Wati. Untung ada dia daripada orang lo. Kalau enggak lo, aduh, lu mendingan pergi deh, pergi. Pergi lo, Pak, pergi lo. Bapak udah. Lu ngapain kita lo? Tapi apa yang terjadi, dia nggak peduli, Rustam ini nggak peduli, Rustam ini ngusir kita semuanya, bahkan ngedorong klien kita. Pak, sebentar Pak, tolong kasih penjelasan sebentar aja Pak. Iya, sekarang Ibu Watinya di mana Pak? Kasihan. Kemana saya harus mencari lagi? Ini namanya sahabat, mungkin dia sakit hati Pak. Saya nyesel. Saya betul-betul nyesel. Ya, Pak harus sabar aja, namanya Bapak berusaha kan. Namanya Bapak Saya mau jadi kemana? Bapak kan mau minta maaf. Ya, minta maaf seseorang itu nggak gampang Pak. Kalau orang itu nggak mau maafkan ya Bapak harus terima. Ini sepertinya Rustam tahu sesuatu, cuma dia nggak mau cerita. Karena mungkin dia sakit hati sama Asnan. Makanya gue minta tolong sama tim, coba intai jok. Ya, kalau dia pergi kemana ikutin, jangan sampai hilang. Sudah ya, kita berusaha aja dulu. Yang pasti Bapak itu tahu deh kayaknya. Kita ke mobil aja yuk. Jok, lantar lu minta di sini Jok ya. Siap. Kurang lebih jam 6 atau jam 7 malam Joko ngasih tahu ini Rustam mau keluar. Joko coba tuh. Iya, Feli handphonenya mati. Kenapa? Kenapa Joko? Udah dapat informasi Joko ya? Bapak ini sebentar lagi bakal motong mobil yang di depan kita nih. Motong mobil depan kita. Oh ini Ini maksudnya, Ini Pak Rustam. ini kan gue di depan gang nih Jok. Gue kan di depan gang nih. Dia pasti lewat jalan situ ya? Iya udah, gue tunggu depan sini berarti ya. Rustam. Begitu Joko selesai telepon ngasih tahu Rustam ini keluar naik motor, kita ikutin dia di sini. Itu Rustam keluar ya? Bener, motor kan dia kan? Lu ikutin juga Jok, Joko ikutin juga. Ya udah Joko, lu juga ikutin tetep ya, barengan kita ya. Kita ikutin dia pelan-pelan, jaga jarak jangan sampai tahu. Akhirnya dia ini menuju ke sebuah tempat dan ternyata itu adalah panti asuhan. Hah? Emang ini panti Pak? Itu dia masuk loh.
Itu dia masuk loh. Ngobrol sama siapa dia itu? Bapak kenal nggak sama ibu-ibu itu? Saya nggak kenal, Pak. Ayo balik sini. Udah Pak, hati-hati Pak. Hati-hati Pak. Kita turun dari mobil, kita samperin mereka ini. Kaget Rustam di situ. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kok ikutin gua ya? Pak, tolong Pak. Tolong Pak. Ini dia cuma pengen mencari istrinya Pak. Cukup Pak. Dia masih suaminya. Belum cerai sama sekali Pak. Belum cerai. Lu siapa? Saya Mandala Pak. Lu siapa? Saya Mandala Pak. Gua nggak tahu lu Mandala. Saya Lu juga siapa? Saya juga Saya dari tidak. Antv Oh, Pak. gua nggak tahu lu cuma ATP bantuin di Mandala. sini. Saya cuma bantuin di sini Pak. Kaget Rustam di situ. Ngapain kalian datang ke sini? Marah-marah lagi, maki-maki kita di situ. Gua nggak tahu. Lu kagak bisa lu ya. Bapak, Lu kagak bisa. Ibu, saya minta tolong. Ganggu di sini sih. Kita nggak mau Ibu, ini Pak Asnan, Ibu yang nyari istrinya. Ibu Wati, Ibu. Ibu Wati, iya. Iya Ibu tolong dong. Kita kan Katanya juga dibesarkan di sini juga sama Pak Rustam juga, kok temennya juga kok. Bu, tenang Bu. Dia ini sudah menyanyiakan Wati. Sekarang dia tobat Bu, saya nggak bohong, dia tobat, dia mau minta maaf sama istrinya. Itu bullshit itu. Kamu nggak tahu apa-apa. Kamu nggak usah ikut campur. Kamu kan bukan anak. Udah Pak. Saya nggak tahu kamu kan ini. Ibu tolong ditenangin dulu bapaknya Ibu. Tolong Ibu. Kita nggak mungkin bohong Pak di sini. Kalau kita bohong buat apa coba? Kita juga nggak nyari untung di sini Pak. Kita tuh niat bantuin Pak. Mungkin dulu dia salah, dia udah khilaf Ibu. Tapi sekarang dia janji Pak ya, mau berubah Bapak bener Pak ya. Dia pengen minta maaf Bu sama istrinya Bu. Dia masih suaminya sah Bu. Ini jadi suaminya Wati. Iya Ibu. Yang dulu pernah tinggal di sini Udahlah Bu, Bu. udahlah Bu. Ibu nggak usah tahu lah. Pak. Udah Bu. Wati sudah Suaminya. sakit hati Bu kalau kenal sama dia lagi. Ibu kan tahu, saya dengan dia, dengan Wati itu satu pesantren Bu, dibesarkan di sini, hidup di sini. Ibu tahu lah pasti masalahnya. Saya sudah menganggap Wati sebagai saudara kan ibu Iya, sendiri. saya tahu, Pak. Tapi saya ini demi anak saya, Pak. Kenapa lu baru sekarang nyari? Kemana 8 tahun lu? Pak. Saya tahu istri saya hamil, saya tidak akan ninggalin dia, Pak. Saya kenapa kok kamu tinggalkan waktu itu? Kan saya sudah bilang, saya tidak tahu kalau istri saya hamil. Tidak mungkin itu. Pasti kamu tahu, saya tahu hidup kamu sama siapa. Saya tahu kamu sama siapa. Saya tahu kamu sama siapa berhidup dengan menikah siapa. Cukup Pak, cukup. Yang menentukan adalah Wati Pak dan Pak Asnan sendiri. Ya mereka ini kan masih suami istri Pak. Kita nggak boleh memaksakan memisahkan, bener nggak Ibu? Itu dosa Pak, nggak boleh Pak. Pak, tolong bantu saya, Pak, untuk ketemu dengan istri saya, Pak. Saya sangat merindukan dia, Pak. Lu kemana 8 tahun? Lu tahu, si Wati lahiran gue yang urus cuy. Gue yang biayain. Gue yang besarin anak-anaknya. Lu kemana? Pakai ini dan pakai ini. Lu tahu gak? Sobat, gue nggak mau kasih tahu Wati di mana sekarang. Gue juga nggak mau tahu lu mau ketemu Wati atau nggak mau ketemu Wati. Wati udah nggak butuh lu. Pak, tolong Pak. Tolong, Pak. Temennya Pak. Bapak tolong, Pak. Tolong. Pak Rustam, ya Allah. Pak. Pak, udah Pak. Pengurus di sana kasihan lihat Asnan ini memohon sama Rustam. Akhirnya ibu pengurus yayasan itu ngajakin kita untuk ketemu sama Wati. Di sini Bu tempatnya. Masya Allah. Di situ Asnan kaget ngeliat istrinya ada di depan dia. Dia pengen minta maaf sama istrinya. Dia pengen bersujud di kaki istrinya. Wati, maafin saya. Kamu jahat, Pak. Aku nggak tahu kalau kamu. Mencoba memahami kamu di saat kamu bawa perempuan itu ke rumah. Maafkan saya, Wati. Saya nggak tahu
kalau kamu waktu itu hamil. Dan saya juga terhasut buat mengusir kamu dari rumah. Maafkan saya, Wati. Kan pernah kisah ini kan terjadi, bila cinta ini tak pernah kau khianati. Kau dustai aku, kau bohongi aku. Saya kesana kesini mencari kamu, ke keluarga kamu semuanya ada di Cilengsi, tapi mereka tidak mau memberitahu kepada aku. Cinta ini Kenapa kakinya Mas? Kenapa? kau dustai aku. Ini bukan teguran buat saya, karena sudah menyanyiakan kalian. Semoga Mana kita? Saya mau ketemu. Nggak bisa panggilin, Pak. Saya sangat berterima kasih sama kalian berdua. Berkat kalian, akhirnya saya bertemu kembali dengan istri dan anak-anak saya. Iya, Pak. Itu anaknya. Anak kita kenapa? Bapak sayang, saling sayang. Saling. Wati, anak kita kenapa, Wati? Ya Allah, ya Rabbi. Sejak lahir dia. Maafin Bapak. Salingnya nanya. Ini Bapak kamu. Keikhlasan, ketulusan, ya. Akhirnya membuktikan bahwa dialah yang terbaik, ya, dialah yang benar. Mungkin selama ini Bung Wati nggak dianggap sama suaminya, ya, disepelekan sama suaminya. Tapi ternyata dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dengan kegigihan, ya alhamdulillah suaminya sadar, ya, bahwa dia selama ini salah, bahwa dia selama ini khilaf. Ya mungkin ini doa dari Ibu Wati. Dia mendoakan suaminya selalu mungkin tiap malam. Ya, dia mungkin selalu memohon sama Allah supaya suaminya untuk insaf, untuk hijrah, untuk bisa bertobat. Dan alhamdulillah hari ini di bulan Ramadan suaminya bisa bertobat. Kekurangan itu adalah suatu kelebihan yang diberikan Allah pada kita. Mudah-mudahan kita bisa memaluminya dengan bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.